Pastor Stefanus Hendrianto SY, Perjalanan Imamat Berliku, seorang Yesuit aktivis Indonesia. Dilahirkan pada tanggal 13 April 1974. Pastor Hendrianto berasal dari Pulau Bangka, Indonesia. Pendidikan: sarjana hukum diraih dari Universitas Gadjah Mada, magister hukum dari Universitas Utrecht, Belanda, doktor hukum dari Universitas Washington, magister teologi dari Fakultas Teologi dan Pastoral dari Boston College, dan Master of Divinity dari Fakultas Teologi dan Pastoral Boston College. Stefanus Hendrianto SY lahir dan besar di Indonesia. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Selama masa kuliahnya, ia terlibat dalam gerakan mahasiswa melawan kediktatoran militer. Setelah jatuhnya rezim militer pada tahun 1998, Hendrianto memulai sebuah pergumulan batin dan pencarian jiwa. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan melanjutkan studi pasca sarjana di Belanda. Hendrianto meraih gelar magister hukum dari Universitas Utrecht. Sekembalinya ke Indonesia, Hendrianto bekerja di International Monetary Fund di Jakarta, di mana dia menjadi asisten perwakilan hukum IMF. Mendambakan sebuah kehidupan yang lebih bermakna, Hendrianto sekali lagi meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi ke tingkat doktoral. Ia kemudian meraih gelar doktor di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Washington di Seattle. Hendrianto mengalami sebuah pertobatan iman yang mendalam di Newman Catholic University di Washington. Adalah para imam Dominikan di Newman Center yang menanamkan benih panggilan imamat ke dalam jiwa Hendrianto. Tetapi pada akhirnya, Hendrianto memutuskan untuk bergabung dengan Serikat Yesus setelah bertemu dengan Pater Robert Spitzer, SY. Setelah menyelesaikan gelar doktor bidang hukum, Hendrianto memasuki novisiat pada tahun 2009. Sebagai seorang novis, dia bekerja melayani orang-orang Yupik Eskimo di Bethel, Alaska, dan membantu dalam pelayanan pastoral kampus di Universitas Gonzaga di Spokane, Washington. Selanjutnya, Hendrianto diutus ke Loyola University di Chicago, di mana dia belajar filsafat dan melakukan magang bimbingan rohani atau spiritual direction. Hendrianto kemudian menghabiskan 2 tahun di Universitas Santa Clara, di mana ia mengajar di sekolah hukum dan di Departemen Ilmu Politik. Hendrianto juga melayani sebagai penasihat akademis, membantu dalam pelayanan kampus, dan membantu mendirikan Asosiasi Mahasiswa Hukum Katolik. Setelah Santa Clara, Hendrianto pindah ke Universitas Notre Dame, tempat ia menulis dan meneliti di Kellogg Institute for International Studies. Di musim gugur 2016, Hendrianto mendaftar ke Boston College School of Theology and Ministry, di mana dia mendapatkan gelar Master of Divinity dan Master of Theology. Selagi di Boston, Hendrianto memimpin program bimbingan rohani untuk para perempuan di rumah bersalin, terutama bagi mereka yang hamil dan tunawisma yang membutuhkan tempat tinggal dan dukungan. Dia juga bertugas di Massachusetts Correction Institute at Concord. Setelah ditabiskan sebagai diakon, Hendrianto menjalankan karya pastoral di paroki Santo Michael di Bedford. Saint Stephen, Saint Ignatius of Antioch, Saint Sebutkan satu mentor penting yang telah menemani Anda dalam perjalanan Anda. Apa yang membuat dia menjadi mentor yang baik? Pastor Hendrianto menjawab, bagi saya, James V. Scull, SY, adalah seorang mentor yang penting dalam hidup saya, karena dia mengajari saya cara mendapatkan landasan intelektual yang sangat baik dan membangun kehidupan berdasarkan fondasi tersebut. Romo Scull, demikian Hendrianto, menunjukkan kepada saya bahwa kita bisa menjalankan kehidupan intelektual yang kaya
jika kita punya kebiasaan, kita punya disiplin, kita punya produktivitas, dan keinginan untuk mengejar kebenaran. Romo Charles juga mengajari saya tentang pentingnya seorang imam yang harus terus membaca dan belajar demi karya pastoralnya. Romo Charles mengajarkan kepada saya bahwa belajar adalah sakramen ke-8 dalam kehidupan seorang imam. Seorang imam harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang ia ajarkan sebelum ia dapat memenuhi kebutuhan pastoral umat Kristiani yang dia layani. Apa buku, film, musik, atau acara TV favorit yang pernah Anda temui sejak bergabung dengan Serikat Yesus, dan mengapa Anda menyukainya? Buku favorit saya adalah Memoir Kegagalan yang Bahagia yang ditulis oleh Alice von Hildebrand. Saya belajar dari buku itu tentang cinta Tuhan, tentang rahmat dan keteguhan. Sejak masa mudanya, Hildebrand harus menghadapi banyak frustrasi sakral di sepanjang jalan. Hildebrand selamat dari teror Perang Dunia Kedua dan berkelana ke Amerika. Setelah menyelesaikan gelar doktor di bidang filsafat di Universitas Fordham, Hildebrand berulang kali ditolak oleh perguruan tinggi Katolik yang tidak menerima perempuan sebagai guru filsafat. Perjalanan karir akademiknya berakhir di tempat yang tak terduga, yakni di Hunter College. Di sana, dia harus menunggu selama 15 tahun hanya untuk mendapatkan mejanya sendiri. Dia sendiri mengalami kesulitan dalam mendapatkan pijakan di bidang filsafat, di mana sebelumnya merupakan profesi yang didominasi para laki-laki. Selain itu, Hildebrand juga harus menghadapi ideologi-ideologi yang kerap bertentangan dengan dirinya sebagai seorang Katolik dan sebagai saksi atas keberadaan kebenaran objektif. Meskipun mengalami kehidupan yang sulit, von Hildebrand berkeyakinan teguh bahwa Tuhan mendukungnya melewati setiap tantangan. Di akhir wawancara, Jesuit.org menanyakan sesuatu mengenai Hendrianto kepada konfrater Yesuit yang lain. Pertanyaannya adalah, gambarkan Hendrianto dalam 3 kata. Konfrater itu menjawab, cerdas, ulet, setia. Jesuit.org kemudian mengkonfirmasi hal itu kepada Hendrianto. Apakah Anda setuju dengan deskripsi tersebut? Hendrianto menjawab, iya, saya setuju dengan deskripsi tersebut. Mantan aktivis, pejuang hak asasi manusia, dan pakar hukum itu kini seorang imam Yesuit. Ladang penggembalaannya membentang luas di hadapan. Semoga perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran mendapatkan maknanya yang sejati dalam karya merealisasikan kerajaan Allah yang membebaskan bagi setiap orang di dunia. Iya, demi memuji dan memuliakan nama Allah. Ad Maiorem Dei Gloriam.